wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Eni Prisya Maharani dengan NPM A1BN025077 dari kelas 2A Pendidikan Bahasa Inggris. Di pertemuan kali ini, aku akan membahas materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita ketahui dulu apa sih pengertian dari manajemen kurikulum dan manajemen pembelajaran. Jadi, pengertian manajemen kurikulum itu adalah proses mengelola kurikulum secara sistematis dan terencana. Tujuannya agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Jadi, kurikulum itu tidak hanya dibuat, tetapi juga dikelola dengan baik. Sedangkan pengertian manajemen pembelajaran itu adalah pengaturan proses belajar mengajar di dalam kelas yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar seperti contoh pada video berikut ini. Artinya, guru harus mengatur bagaimana materi disampaikan supaya siswa bisa memahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi manajemen pendidikan ya teman-teman, yang biasa disebut dengan POAJ. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Perencanaan ini adalah tahap awal yang sangat penting. Dalam pendidikan, perencanaan awal berarti menentukan tujuan pendidikan, menyusun kurikulum, merancang program pembelajaran, serta menetapkan strategi apa yang akan digunakan. Tanpa perencanaan, kegiatan belajar tidak terarah, tujuan menjadi tidak jelas, dan hasil tidak maksimal. Contohnya itu seperti sekolah mengadakan rapat tahunan untuk menyusun program tahunan dan menentukan target kelulusan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur sumber daya agar tujuan bisa tercapai. Dalam pendidikan, ini meliputi pembagian tugas guru, pengaturan jadwal pelajaran, dan pengelolaan sarana dan prasarana. Kalau tidak diorganisir dengan baik, jadwal itu akan bentrok, tugas menjadi tidak jelas, dan kinerja tidak maksimal. Contohnya itu seperti kepala sekolah membagi guru sesuai bidangnya dan menyusun jadwal tadi supaya tidak menjadi bentrok. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Actuating adalah tahap pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat tadi. Dalam pendidikan, guru harus mengajar sesuai dengan kurikulum dan siswa mengikuti proses pembelajaran. Di tahap ini terlihat apakah perencanaan berhasil atau tidak. Intinya, actuating adalah proses nyata di lapangan. Contohnya itu seperti guru menggunakan metode diskusi kelompok agar siswa menjadi lebih efektif. Yang terakhir atau keempat itu ada controlling atau pengawasan atau bisa disebut juga dengan evaluasi. Nah, controlling ini adalah proses mengawasi dan mengevaluasi apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana. Contohnya itu seperti evaluasi program sekolah dan penilaian hasil belajar siswa. Kalau ada kekurangan, maka harus dilakukan perbaikan. Intinya, controlling itu memastikan kualitas sekolah itu tetap terjaga. Nah, masuk ke peran kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah itu berperan sebagai supervisor akademik. Beliau mengawasi pelaksanaan kurikulum dan memberikan pembinaan kepada guru. Artinya, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk peran guru memiliki peran utama dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP atau modul ajar. Guru juga melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi. Jadi, guru itu adalah pelaksana langsung dari kurikulum tadi. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan seperti perubahan kurikulum, keterbatasan sarana, dan perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik agar tantangan tersebut bisa diatasi. Membahas tentang perubahan kurikulum tadi, seperti Indonesia, dulu 2013 itu menggunakan kurikulum K13 yang berbasis pada kompetensi siswa, fokus pada keseimbangan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan.
Guru juga lebih terikat pada buku dan struktur yang sudah ditentukan. Dan juga penilaiannya itu cukup kompleks. Dan sekarang baru-baru ini, kurikulum di Indonesia itu berubah menjadi kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, fokus pada pengembangan karakter dan profil pelajar Pancasila. Guru lebih bebas menyesuaikan metode, dan ada juga pembelajaran berbasis proyek seperti P5. Perbedaannya itu secara sederhana seperti K13 itu lebih terstruktur dan seragam, sedangkan kurikulum merdeka itu lebih fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Sebagai kesimpulannya, kurikulum dan pembelajaran itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Tanpa pengelolaan yang baik, tujuan pembelajaran akan sulit tercapai. Oleh karena itu, semua pihak dalam sekolah harus bekerja sama dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran. Baik, itu saja materi di pertemuan kali ini. See you next time and